Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Kita kembali lagi. Hari ini kita akan belajar asosiasi analisis, association rules ya. Biasanya kita bilang itu dengan RStudio. Nah, ini kita akan belajar dulu pengantarnya. Oke, next ya. Jadi di sini kita akan belajar tentang apa itu association rule, disebut juga dengan affinity analysis. Nanti kita fokus ke a priori algorithm. Nah, lalu nanti kita dan FP growth ya. Jadi ini dua algorithm di association rule yang banyak dipakai. Nah, yang pertama affinity analysis. Nah, affinity analysis itu ya, kita studi untuk melihat atribut-atribut atau karakteristik yang dia go together atau secara bersama sebenarnya. Jadi dia saling berhubungan. Namanya juga asosiasi ya, hubungan. Nah, methods untuk affinity analysis ini juga bisa disebut market based analysis ya. Jadi dia adalah melihat uncover asosiasi among these attributes. Jadi kita akan melihat asosiasi untuk hubungan di antara beberapa atribut. Jadi di sini misalnya kalau market based analysis, oh si A dia akan beli roti, dia akan beli selai ketika misalnya sebelumnya dia sudah beli roti. Jadi seperti itu. Jadi di situ kita akan melihat hubungannya ya. Apa sih hubungan-hubungan antar produk misalnya atribut atau antar atribut. Jadi misalnya si A dia akan ikut main game ketika misal si B juga main. Nah, hubungan tersebut akan kita cari tahu ya dengan menggunakan association rule ini. Jadi jika sebelumnya misal A, berarti konsekuensinya atau setelahnya B gitu ya. Jadi ini adalah sebab akibat. Nah, jika dia membeli chips, dia juga akan membeli wine. Nah, jika dia membeli roti, dia juga akan membeli selai. Jadi disitulah yang akan kita lihat hubungannya. Nah, mana sih hubungan-hubungan tersebut yang memiliki yang paling kuat, gitu ya, hubungan yang paling kuat. Jadi biasanya kalau peletakan di market ya, namanya juga di pasar. Biasanya di toko supermarket yang besar gitu ya. Jadi peletakan barang-barang itu tidak sembarangan. Jadi mereka memang menggunakan biasanya orang-orang beli selai itu ya pasti sampingnya roti gitu ya, nggak mungkin kepisah jauh gitu karena ya memang mereka saling berhubungan. Ketika memudahkan konsumen satisfied ya berarti itu akan menguntungkan buat kita. Oke, next. Di sini ada beberapa contoh association tasks di business and research included investigating the proportion of subscriber of your company cell phone, misalnya ya, yang berespon positif. Jadi, yang orang-orang yang berespon positif itu orang-orang yang bagaimana gitu ya? Service apa sih yang membuat mereka positif beresponnya? Jadi di situ kita bisa melihat atau examining the proportion of children whose parents read to them. Misalnya orang tua yang membacakan dongeng ke anak-anaknya itu seberapa sih proporsinya gitu ya. Terus atau memprediksi degradasi telekomunikasi network, finding which item in supermarket are purchased together. Tadi ya, saya bilang di itu serba, pasti selai itu sampingnya roti. Nah, lalu determine the proportion of case new drug will exhibit dangerous side effect. Nah, itu juga bisa. Lalu formulating product or service design. Jadi di sini juga bisa ya, untuk kasusnya di product design, itu juga bisa menggunakan association rule. Nah, ini data represent for market-based analysis atau untuk association rule. Jadi bisa untuk transaksi ID-nya, ini adalah data mentahnya bisa seperti ini. Lalu bisa juga ke bawah ya, jadi transaksi ID 111. Nah, dia beli brokoli, green pepper, sama corn gitu, jadi bisa ke bawah. Atau misal di sini di transaksi 1 untuk asparagus dia nggak beli, beans nggak beli, brokoli beli, corn beli, green pepper beli, squash enggak, tomato enggak. Jadi 1 beli, 0 enggak. Seperti itu. Jadi ada beberapa jenis sajian data yang bisa digunakan. Oke, lalu kita lanjutkan ke support dan confident. Nah, di mana support ini adalah partikel asosiasi rule gitu ya untuk A dan B. Jadi ini adalah proporsi dari kedua tersebut yang memiliki A dan B rule-nya dalam
D ya. Jadi kan transaksinya tadi 1, 2, 3. Nah, orang-orang tersebut, nah itu yang memberisikan untuk A dan B ini di mana saja gitu ya. Jadi di support ini kita bisa menentukan nanti minimalnya harus berapa. Nah, sedangkan untuk confidence, nah di confidence ini adalah di mana untuk measure akurasi dari role-nya ya. Jadi percentage of transaction in D, D-nya dokumen containing A, that also containing B gitu ya. Jadi dia juga menggunakan A dan ini juga menggunakan B. In other word, dia mengandung B jika A ya. Seperti tersebut. Oke, nah strong rule ini juga akan bisa dilihat dari Spurs minimum support dan confidence kriterianya. Jadi di sini nanti kita bisa menentukan role-nya seberapa kuat. Nah, itu bisa ditentukan dari support dan confidence-nya. Oke. Lalu frequent item set. Jadi item set yang paling banyak muncul ya, frequent sering gitu ya. Di sini item set-nya adalah set of item containing in L and a key item set ya. Berarti kontennya key items. For example, beans sama squash ini kan 2 item set. Broccoli, green peppers, corn ini 3 item set. Nah, lalu item set frekuensi itu adalah sederhana untuk number transaksinya yang konten particular item set ya. Jadi yang serupa atau mirip. Nah, lalu di sini untuk frequent item set-nya, item set ini accurately certain minimum number of times. Nah, lalu how can we measure the usefulness of association rule? Itu bisa dilihat dari leaf score-nya. Jadi leaf score itu adalah role confidence dibagi dengan prior proportion of consequence-nya. Jadi di sini leaf tadi ya, yang probability A dan B dibagi dengan probability A dan probability B. Nah, di sini proporsi A, proporsi B ya juga maksudnya. Nah, di sini leaf kalau semakin bagus itu semakin tinggi, berarti dia membuktikan kalau 2 item itu rules-nya itu semakin kuat. Jadi bisa dipilih ya, dia menunjukkan kalau misal A sama B tadi dia dependent, saling mempengaruhi. Tapi ketika misalnya dia mendekati 1, nah berarti di situ mereka adalah independent events. Jadi kayak tadi misalnya selai sama roti, oh ternyata mereka tidak berhubungan, seperti itu. Nah, lalu di sini amending association rule-nya, yang pertama ya kita find frequent item set ya. Lalu setelah from the particular generate association rule yang satisfying dari minimum support sama confidence. Jadi kita bisa atur tuh minimum support sama confidence-nya sesuai dengan apakah nanti leaf-nya sudah maksimal apa belum. Nah, association rule algorithm ini ada generalized rule induction, discover association rule in data. For example, customer will purchase a resource and after save lotion, lalu purchasing saving frame gitu ya. Ternyata dia beli razor sama lotion, tapi ternyata dia juga beli saving cream. Jarak extract rule with the highest information content. Nah, highest information content ya. Jarak can handle numeric and categorical input, the target must be categorical. Jadi targetnya harus berupa kategori. Nah, lalu a priori model ini adalah yang paling sering dipakai. Extract a set real model from data, pulling out the rules with the highest information content. A priori request the input and output field are categorical. Jadi dua jalannya harus categorical. Sedangkan CR tadi bisa inputnya adalah numerical ya. Nah, lalu ada karma model. Nah, di sini model offer build setting for rule support ya, support for both antecedent sama consequent, rather than antecedent support aja. Sedangkan untuk sequence model, dia adalah sequential or time oriented data ya, jadi data-data yang memang dia berdasarkan waktu. For example, customer will purchase razor and after save lotion, misalnya in the next time he shops ya, jadi mungkin setelahnya dia akan beli. Besoknya ya, maksudnya ada orientasi waktu di situ. Lalu di sini ada contoh yang untuk association rule bisa diakses di link berikut. Saya sudah publish di RPubs ya, jadi codingnya bisa langsung dikopas dari sana. Saya tidak akan berbagi file R-Markdown-nya, jadi silahkan walaupun kopas-kopas tapi dari RPubs ya. Oke, lalu di sini ada risetnya dari Affective General Packaging Design. Ini salah satu contoh penggunaan association rule dalam tadi ya menghubungkan desain elemen produk. Jadi produk elemen desain, jadi ada 2 paper ini. Kebetulan ada tulisan saya yang memuat association rule untuk membantu atau misal decision tree juga untuk membantu di produk desain. Terima kasih semuanya. Kita ketemu di next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.